Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat sore, selamat malam kawan. Untuk kali ini admin ingin melihat permainan Dani Dupop yang sedang berlaga bersama pemain yang lain atau teman satu timnya kawan di event Russian Team Chess Championship 2023. Kejuaraan antar tim yang ada di Rusia kawan, dan sudah memasuki babak ketiga. Turnamen ini adalah turnamen klasik dengan kontrol waktu 90 menit untuk 40 langkah pertama, dan selepas langkah ke-40 ada tambahan 30 menit lagi kawan. Turnamen antar tim ini setiap tim berisi kurang lebih 7 pemain sampai 8 pemain kawan, di mana Dani Dupop ini tergabung di tim SKKPRF Moskow bersama Alexander Grischuk, Vladimir Malakov, ada Alexei Drev, Vadim Yagintsev, dan Vladimir Potkin, FD Alexev, dan Nikita Afanasiev. Jadi jumlah pemain yang ada di tim SKKPRF ini kawan sebanyak 8 pemain. Sedangkan Dupop sampai 3 babak yang sudah berlangsung hanya memainkan 1 game kawan di babak kedua. Kita lihat permainan, langsung kita ke papan analisis. Dan kebetulan Dupop ini hanya turun pada babak kedua saja kawan. Babak pertama dia absen, babak ketiga dia absen, dan lawannya ini juga hanya turun pada babak kedua dan berhadapan dengan Dani Dupop ini. Dupop mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, dan di sini kuda F3, pion D5, pion G3, bermain dengan Catalan opening, salah satu pembukaan kesukaan Dani Dupop. Saya tidak perlu menyebutkan lagi alternatif langkah dalam pembukaan Catalan ini. Nanti di akhir video ada playlistnya Catalan opening, bisa kalian buka untuk melihat beberapa variasi yang pernah dimainkan oleh Grandmaster dunia kawan. Kita lurus-lurus saja menikmati gamenya Dani Dupop, dan kebetulan kawan game ini lumayan panjang, berakhir di atas 70 langkah kawan. Gajah E7, gajah G2, rokade pendek, kemudian di sini gajah F4. Nah, pergerakan pengembangan gajah F4 ini di langkah ke-6, Dupop ini sudah menyimpang dari jalur utama kawan. Pilihan utama pada posisi ini melanjutkan pengembangan kuda ke petak C3 ini kawan, atau menteri ke petak C2. Di sini rokade juga bisa jadi pilihan. Itulah beberapa pilihan utamanya. Tapi gajah F4 ini menurut Stockfish 15 patut juga dimainkan, pilihan nomor 3 kawan. Dan di sini pion D pukul pion C4 dan menteri keluar ke petak A4, lanjut Dupop untuk mendapatkan pion ini kembali dan juga mencegah pergerakan pion B5 yang ingin backup pion C4 kawan. Selanjutnya pion C5 dan diterima juga oleh Dupop dengan pion D pukul pion C5, tidak langsung diambil balik oleh gajah kawan. Melanjutkan dengan langkah kuda berkembang ke petak D7, ingin rebut balik pion ini dengan kuda. Dupop melanjutkan menteri ambil pion C4, kuda ambil pion C5, dan Dupop melanjutkan pengembangan kuda C3, dan hitam Lobanov menawarkan pion gratis kawan, pion B5. Kalau Stockfish menyarankan cukup ke petak B6 saja untuk segera juga membuka akses gajahnya berkembang ke petak B7. Kalau seperti ini kawan, mungkin ada kuda ke petak D5 mencoba discover juga. Di sini kalian juga bisa ancam menteri terlebih dahulu kawan dengan gajah. Setelah menteri ini bergerak atau blokade petak B5, bisa lanjutkan dengan langkah kuda bergerak ke pusat ke D5 untuk blokade di sini kawan. Itu saran dari Stockfish yang sedikit lebih baik daripada langkah pengorbanan. Kalian juga harus berhati-hati kawan pada posisi ini. Apakah memilih mengambilnya dengan menteri atau dengan kuda, atau menolak ke pusat saja menantang pertukaran menteri. Tapi tidak terlalu disarankan kawan. Pilihan terbaik dipilih oleh Dupop, ambil pion ini dengan kuda kawan, dan kemudian ada gajah A6 untuk mencoba mengepin kuda. Apakah nanti diikuti menteri mencoba pressure kuda di sini kawan, atau perwira yang lain. Seandainya kalian salah memilih ambil pion B5 dengan menteri, bahaya kawan. Tetap ada gajah A6 di sini, dan menteri kalian tidak mempunyai ruang untuk lari kawan. Anggap contoh bergerak ke peta ini, karena kita lihat bahwa hanya petak-petak ini saja yang bisa sementara diduduki oleh menteri putih. Kalau bergerak ke petak C6 ini kawan, ada benteng kawan C8, dan posisi menteri tetap terjebak kawan. Kesini tidak bisa, balik ke sini sudah tidak bisa, kemanapun sudah tidak bisa lagi kawan. Mundur ke sini pun masih ada 2 kuda yang siap sergap juga sudah tidak mungkin. Yang logis adalah bertukar dengan benteng, tapi kalian akan kalah. Seumpama menteri ini bergerak ke petak gelap, bahaya juga, ada discover kawan, kuda ke petak D3, skak, menteri jatuh juga.
Oleh karena itulah diambil menggunakan kuda, ada gajah A6 dan di sini kuda ke pusat ke D4 untuk memperkuat saudaranya atau discover di sini. Benteng bergeser ke C8, barulah di sini dubop rokade. Kemudian kuda ke D5, coba incar gajah ataupun blokade diagonal terang ini kawan. Di sini dubop menyerahkan gajah terangnya kawan. Sikat kuda D5 pilihan terbaik. Diambil balik menggunakan pion. Hitam mempunyai pion terpisah di pusat. Dan di sini menteri mundur ke petak C2 lanjut dubop. Kuda mundur ke E6 dan menteri bergeser ke D2 untuk coba backup kuda, backup gajah di sini dan Lobanov memilih untuk sikat gajah F4. Diambil balik oleh menteri, kemudian bertukar kembali kawan gajah sikat kuda B5 diambil balik oleh saudaranya. Benteng C2 mencoba ingin rebut pion di sini dan mencoba rebut pion di sini kawan. Dubop memilih mempertahankan pion E2-nya kawan. Salah satu pion pusat harus dipertahankan ketimbang pion yang ada di tepi. Benteng ambil pion B2 dan di sini benteng B1 tantang dubop untuk melindungi kudanya. Diterima, diambil balik. Kemudian menteri D7 untuk tetap pressure kuda di sini, tetap menjaga pion di sini, menjaga pion di sini dan memberikan keleluasan jalan bagi benteng jika ingin segera dikeluarkan. Kuda C3 serang pion. Pion didorong maju ke D4, bukan pilihan yang bagus kawan. Menurut Stockfish pada posisi ini, benteng yang digeser untuk perkuat pion kawan. Setelah pion ini didorong, memberikan kesempatan dubop menempatkan bentengnya di baris ke-7 benteng B7 serang menteri. Setelah menteri bergeser ke E6, ada kuda D5 serang gajah gelap. Gajah tetap dijaga ke petak C5, berkoneksi dengan pionnya nanti, melindungi juga pion yang ada di pusat. Di sini pion A4 mulai didorong kawan. Dan di sini kawan akan didorong lagi untuk mencegah gajah berkoneksi dengan pion di petak B6. Dan di sini benteng D8 serang kuda. Kuda mundur ke F4 ancam menteri. Menteri bergeser ke F6. Dan di sini kawan Stockfish menyarankan bergerak ke petak H5 menteri. Tapi memilih raja ke G2. Dan pilihan terbaik bagi hitam pada posisi ini menurut Stockfish adalah mengkoneksikan gajah ini dengan pionnya kawan. Dan mencegah pergerakan pion A5. Ataupun juga dengan pion G5, coba ancam kuda dan bertukar menteri. Tapi memilih dengan pion G6, pilihan nomor 3, memberikan kesempatan dubop mencegah pergerakan gajah bergerak ke petak B6 lagi. Pion A6 di sini mencegah pion didorong kawan. Di sini kuda D3 ancam gajah. Juga membuka tantangan pertukaran menteri dan diterima oleh Lobanov. Menteri pukul menteri skat, diambil balik oleh raja. Benteng C8 lindungi gajah. Di sini raja bergerak langsung ke pusat kawan. Langsung mengaktifkan rajanya ke pusat. Dalam permainan endgame ini sangat penting kawan. Begitu juga dengan hitam. Melangkah dengan rajanya ke F8. Mulai mengaktifkan rajanya. Tapi langkah ini tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish pada posisi ini menyarankan benteng ini bergeser ke petak E8 skak. Raja ke pusat mendekati gajah. Mungkin di sini gajah mundur ke F8. Dan di sini benteng B6, coba rebut pion di sini. Kalau benteng ambil pion E2, benteng putih bisa ambil pion A6 dan meloloskan jalan bagi pion di lajur A ini. Mungkin benteng D2 serang kuda di sini, raja bisa ambil pion untuk sekaligus melindungi kudanya. Tapi memang variasi ini tetap memberikan keuntungan bagi putih dengan pion bebas di sisi kiri kawan. Memilih rajanya juga aktif ke F8. Raja putih mendekati gajah. Gajah mundur ke E7, melepaskan pionnya kawan, tapi tidak diambil oleh dubop, memilih benteng A7, ingin rebut pion ini sesegera mungkin agar jalurnya bebas bagi pionnya sendiri. Kalau seumpama kawan, raja ini langsung ambil pion yang ada di petak D4, ada gajah F6 kawan. Dan gajah ini akan siap menuju petak C3 dan pion ini berpotensi jatuh. Oleh karena itulah, benteng ini digeser saja oleh dubop ingin merebut pion, tidak memberikan kesempatan gajah untuk mencoba mendapatkan petak-petak ini kawan, merebut pion di sisi kiri. Benteng C2, benteng ambil pion A6, benteng ambil pion E2, lanjut Lobanov. Dan benteng digeser memberikan jalan kawan bagi pionnya, dihadang dengan benteng A2, pion A6. Dan benteng A4 melindungi pion. Tidak terlalu disukai juga oleh Stockfish. Stockfish menyarankan langsung saja skak dengan benteng A5. Di sini raja ambil pion kawan. Memang itulah pilihannya. Dan gajah ini mundur ke petak D8 ancam benteng di sini. Mungkin benteng hanya bergeser ke petak C6. Dan mungkin barulah di langkah berikutnya raja ini mulai aktif ke petak E7 ataupun bermain dengan pion H5 terlebih dahulu.
Tapi memilih dengan bentengnya naik hanya ke peta A4 untuk menjaga pion. Di sini raja bergerak ke peta C6 untuk melindungi pionnya, mengawal pionnya kawan sebagai pengganti benteng. Benteng nanti akan aktif menyerang juga. Benteng A3 menyerang kuda, ditinggal oleh Dubov, langkah brilian. Gajah D8 serang benteng, dan di sini Stockfish menyarankan benteng ini bergerak ke pusat kawan, ke peta D6. Serang gajah juga menyerang pion, tapi memilih dengan benteng B4. Benteng ambil kuda D3, pion A7. Benteng A3, benteng ambil pion D4 serang gajah. Gajah bergerak ke F6, benteng D5. Kemudian di sini raja bergerak ke E7, pion promosi disikat oleh benteng, diambil balik oleh raja. Sekarang kita temui permainan endgame benteng versus gajah gelap dengan jumlah komposisi pion yang sama-sama seimbang, sama-sama simetris bentuk konstruksi pion di sisi kanan. Raja hitam E6, benteng D3, pion H5. Raja mulai bergerak juga kawan ke B7, pion G5. Raja bergerak lagi ke C6, gajah E5. Kemudian di sini benteng E3 mengepin gajah, raja menghindar ke F5, memberikan ruang bagi raja putih D5, pion F6 memperkuat posisi gajah dari serangan raja bersama bentengnya. Di sini benteng bergeser ke E4 untuk membatasi baris keempat kawan. Pion G4 terlebih dahulu, benteng bergeser ke B4, gajah mundur ke C7, ada benteng B7 serang gajah, bergeser ke A5, raja bergeser ke D4, gajah mundur ke E1. Di sini benteng skak terlebih dahulu di peta B5, memaksa raja mundur ke G6. Raja E3 melindungi pionnya kawan, gajah C3, dan di sini raja mendekati gajah, gajah ke E5. Masih cukup ulet kawan pergerakan gajah gelap hitam ini. Di sini Dubov terlihat juga kerepotan. Kita sudah sampai langkah ke-58. Tak terasa kawan, gajah mundur ke A5, ada benteng B3. Apakah persiapan diadu pionnya nanti? Gajah C7, gajah B5, dan gajah D6. Raja mendekati gajah, gajah E5 berkoneksi dengan pionnya. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng ini bergeser ke peta C5 kawan, atau turun ke peta B3. Tapi memilih raja ke peta E6 dan gajah D4. Benteng F5, coba tekan pion di sini melindungi pionnya sendiri, dijawab dengan langkah gajah B2, langkah blunder. Pilihan terbaik adalah gajah ini bergerak ke peta E5. Mungkin terlihat nanti akan jatuh satu pion di sini kawan. Tapi permainan dalam posisi remis kawan. Jika kalian bisa melanjutkan langkah remis, yaitu dengan mondar-mandir saja ke peta G5, kalaupun mencoba raja ini manuver sampai ingin mendekati pion mungkin, kalian bisa bergerak ke peta G6, mondar-mandir saja. Tidak mungkin lagi pion ini langsung didorong, jatuh nanti kawan. Seumpama di sini raja mundur untuk membackup pionnya maju, ya tinggal ke G5 lagi. Kalau mundur ke peta E4 kawan untuk dukungan pionnya di sini, kalian bisa membuat langkah menunggu, mungkin ke peta F6. Kalau pion ini diadu kawan, ya simple, terima saja, diambil balik oleh raja. Raja ini bisa bergerak ke peta E5 atau ke peta G5 saja, yang paling logis bagi kita. Kalian bisa menunggu dengan pion H3, raja bergeser ke F5, dan pion H4 bisa kalian dorong. Tetap kawan dalam posisi remis, karena nanti pion ini ada di tepi kawan. Kalau nanti salah satu pion beradu, ada satu pion putih di tepi, dan raja hitam bisa nanti mojok di pojok dan settlement berakhir miss. Oke, tapi memilih dengan langkah gajah mundur ke B2, benteng F4, gajah C3, benteng C4, gajah E1, benteng C2 lindungi pionnya, raja ke G5, benteng C8 mencoba menyerang lewat belakang, menyerahkan pionnya kawan, diterima gajah ambil pion F2, benteng G8 skak, raja bergeser ke H6, dan raja ambil pion, ancaman skak mat satu langkah. Dicegah dengan langkah gajah D4 skak, raja bergerak ke F5, sudah mengawal peta gelap kawan, sudah tidak ada ancaman skak mat lagi. Di sini raja bergerak ke H7, benteng G5 serang pion kawan, raja H6 dan benteng G6 skak. Setelah raja ke peta H7, di sini hitam langsung menyerah juga kawan, karena pion ini juga bisa jatuh di langkah berikutnya. Kurang lebihnya seperti ini jika dilanjutkan kawan. Raja ini bergerak ke peta G5 untuk mendapatkan pion yang di sini. Kemungkinan pion ini akan didorong kawan. Dan kalian bisa melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergerak ke peta ini kawan. Dan kalian bisa, kalau diambil kawan, jangan. Nanti ada gajah melakukan skak di sini. Juga benteng bisa jatuh kawan.
Walaupun terlihat masih menang kalian dengan permainan seperti ini pun. Oke, kira-kira langkah terbaik apa pada posisi ini? Saya rasa langkah benteng ambil pion tadi masih cukup logis. Tak perlu kita otak-atik variasi yang lain. Sudah sangat jelas kawan. Setelah kena skak dan raja ini bergerak ke peta G7 ini, sudah jelas pion ini jatuh selepas raja. Kalau ingin melangkah mendekati pion ini jatuh juga. Tak perlu kita cari variasi yang lain. Sudah sangat jelas hitam dalam posisi kalah. Dan permainan berakhir di langkah ke-72 kawan. Itulah kawan salah satu game dari Daniel Dupop yang sedang berlaga di event Russian Team Chess Championship 2023. Semoga permainan Daniel Dupop tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.